Kalau hendak membeli sulangan, sulangan dibeli di Ajolabai. Menjawab salam sudah pun semangat, acara bolehlah kita mulai. Alamak, katanya suai itulah. Oh, alamak pula. Alhamdulillahi alaman ama, hamdan bihi yajlu anil qalbil ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Semua kita di masjid ini Bapak Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita bersalawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan peringatan Maulid kita pada sore hari yang berbahagia ini Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak Pak Ustadz, tolong tunjuk tangan yang ingin jadi polisi. Oh, ini peluang. Kenapa nggak mau jadi polisi? Polisi tidur. Mau? Polisi tak mau. Polisi tidur mau. Yang mau jadi Spiderman, anak cerdas, anak pintar, anak konda. Hah? Jangan tunjuk tangan. Anak Honda, tahu anak Honda? Ya, betul. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua MK2 Kecamatan Senapelan, Bapak Dr. Syahrudin MM. Jika hendak membeli kelapa muda, belilah di rumah Pak Sarnowo. Pak Syahrudin nampak terlihat muda. Kalau dari sini nampak seperti Pak Prabowo. Makan siang gratis ya. Luar biasa. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Penasehat MK2 yang tadi Masya Allah sudah berbicara di depan kita semua. Bapak Ibu, kalau ingin membeli jamur, jangan digulai dengan kelapa muda. Memang Pak Penasehat sudah berumur, tapi wajahnya nampak semakin glowing muda. Makin muda Pak ya. Kemudian hadir Ketua Masjid atau pengelola Masjid Paripurna Rahmat Ilahi Pekanbaru Lancang Kuning. Di Lancang Kuning banyak pepaya. Pak Ketua bajunya kuning, kuning-kuning seperti saya. Suai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ceramah kita 3 saja. Ceramah 3. Anak-anak Pak Ustadz dengar bagus-bagus. Ceramahnya 3. Siapa namanya nih? Anak Pak Ustadz nih? Fauzan. Fauzan kalau diam tidak seperti itu. Nanti kalau sudah ceramah Bapak kasih duit. Jangan tengok berapa ya. Bapak kasih duit. Tapi bukan Pak Ustadz, Pak Ketua Masjid. Kalau Pak Ustadz sikit duitnya, gambar pedang cibu. Kalau Pak Ketua Masjid, oh itu biru, tahu biru. Jangan merah, kamu pun materi kali anak kecil. Biru aja sudah, diam ya. Hitam-hitam kereta api, walaupun dia hitam banyak yang menanti. Iya katanya.
Bapak Ibu, ceramah kita hanya 3. Kita ingat baik-baik melalui sempena Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Ahzab ayat 21. Inilah yang mendasari kita memperingati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang bisa dicontoh. Maka di dalam tafsir Al-Baidawi yang dikarang oleh Imam Al-Baidawi, mal farqu bainal uswati wal qudwah. Apa perbedaan antara uswah dan qudwah? Kalau uswah, semua diri Nabi dari ujung kaki sampai ujung rambut bisa ditiru. Kalau Nabi imamnya bisa ditiru. Kalau Nabi imam di rumah tangga seorang ayah bisa ditiru. Kalau Nabi pemimpin perang bisa ditiru. Dan sebaik-baik perempuan ibu-ibu itu adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu kalau ingin menjadi wanita yang terbaik, soleha, tirulah istri Nabi. Namanya Khadijah. Bu, boleh nanya? Boleh nanya, Bu? Boleh. Ini bukan nama-nama ikan, Bu, ya. Ini pertanyaannya karena saya tak bawa sepeda. Kalau saya bawa sepeda tentu nama-nama ikan. Mohon maaf ibu-ibu, jawab karena jawabannya berbeda-beda. Ibu-ibu sudah berapa puluh tahun nikah? Semua jawab karena ini berbeda-beda. Sudah berapa puluh tahun ibu nikah? Berapa? Yang nenek-nenek jangan jawab 5 tahun. Tidak yakin saya. Berapa puluh tahun ibu nikah? Ada yang 3 tahun, yang muda-muda oke. Ibu 28 tahun. Ibu yang nikah 28 tahun, sudah berapa kali ibu marah dengan suami? Oh banyak, bukan banyak Pak, banyak. Kalau banyak, kalau pakai banyak, tidak terhitung lagi. Khadijah pernah ngambek dengan Rasulullah, pernah merajuk dengan Rasulullah, pernah. Tapi enggak pernah Khadijah itu memaki-maki, memarah-marahi suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita balik dulu, Pak. Dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana. Bu, kalau ingin melihat suami-suami yang sempurna imannya, kata Nabi 2, akmalul mu'minina imana. Yang pertama, ahsanuhum khuluqa, yang berakhlak baik akhlaknya. Yang kedua, wa khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik, laki-laki terbaik yang imannya sampai derajat yang paling tinggi, sempurna imannya adalah orang yang paling baik terhadap istri mereka. Pak, udah berapa kali ibu tuh bapak marah, Pak? Pak, banyak Pak ya. Tanya dulu, Pak Ustadz, saya hampir tiap hari saya marahi istri saya. Kenapa tidak? Ini orang Medan, nggak marah pun suaranya bentuk orang marah. Istri saya orang Rohul, bahasanya halus, bahasa Siak. Saya gas, tiap hari saya gas. Cepat masak, saya bilang. Sudah lapar ini. Itu masih contoh, Bu. Kalau di rumah lebih galak lagi. Artinya apa? Kita ngaku, Pak. Kita ngaku tak sebaik Nabi, dan ibu pun tak sebaik Khadijah. Bu, ibu ngaku enggak sebaik Khadijah? Iya. Berapa kali ibu buang bantal, tidur di luar aja.
Apalagi mak-mak di Pekanbaru, apapun masalahnya, pasal pertama yang penting istri harus menang. Pasal kedua, kalau suami salah, suami mengalah. Pasal ketiga, kalau istri salah, kembali ke pasal pertama. Apa pasal pertama tadi? Oh, istri harus menang. Jadi tengok kami ini, ibu-ibu, kami ini kurus-kurus banget, kurus-kurus, makan hati di rumah, Bu. Apa Ustaz agak kapok sakit? Artinya apa? Di dalam diri Rasulullah adalah uswah. Ibu-ibu siap meniru Ibunda Khadijah, Bu? Siap, Bu? Ngomong yang baik-baik dengan suaminya, bundaku ya. Kamu bukan bunda. Iya katanya. Sok pating pula dia jawab. Ayahandaku, kita ini sama, kita ini semua. Apalagi Ustadz ini garang sama istrinya. Mohon maaf kalau saya tidak menceritakan orang. Kadang saya lebih lembut ke istri orang daripada istri saya. Oh, kalau datang ibu-ibu majelis taklim nelpon, Ustaz lagi sibuk. Oh, enggak, Bu. Coba, enggak, Bu. Padahal bini orang. Coba bini surang. Datang nelpon. Apa tadi? Ya, tak mati telepon. Tapi itu saya, bukan bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di sini baik-baik, Bu. Baik-baik. Kalau kita kadang-kadang lembut ke bini orang, kasar ke bini surang. Apa artinya tuh? Bacalah di terjemah di bawah ini. Apalagi yang kita contoh, ternyata di dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan menjadi seorang guru. Mohon maaf Bapak Ibu, saya semenjak 2014 saya itu guru MD Alillah Kota Pekanbaru, MD Alillah di Pasar Pagi Jalan Adi Sucipto. Sampai kapan Pak Ustadz? Lebih dari 10 tahun saya tinggal di masjid, belum jadi apa-apa, belum diangkat jadi dosen, belum mengajar di mana-mana, tapi saya pertama kali adalah guru MDA. Saya paling banyak ngajar, Bu. Di UIN saya ngajar, di Diniyah saya ngajar, dosen tetapnya Diniyah. Ini Pak Apis nih mahasiswa saya, istrinya apalagi mahasiswa saya juga. Saya mengajar juga di Selat Panjang, saya mengajar di Air Molek, saya mengajar juga di Sidempuan. Bahkan di S2 di Sidempuan itu yang PAI saya ngajar di situ Bapak Ibu. Enak ngajar di perkuliahan tuh Pak Ustadz? Enggak. Mahasiswa itu kadang-kadang belajar dengan kita hanya cari nilai saja. Dia muliakan kita hanya sebatas nilai. Tapi di mana Pak Ustadz mendapatkan ketenangan ketika mengajar? Di MDA Bapak Ibu. Saya mendapat ketenangan itu ngajar di MDA. Kita capek-capek dari rumah belum makan, kami jam 7 masuknya. Lapar tapi luar biasa, enggak ingat kita lapar ketika sampai 20 orang di kelas itu, 20 orang tangan kita diciumnya. Mahasiswa mana ada cium tangan? Enggak ada cium tangan mahasiswa. Apalagi kita tidak masuk ke lokal dia lagi. Jumpa di jalan, tidak masuk kita ke lokal dia lagi, jumpa di jalan, digasnya Hondanya, apalagi kita kasih nilai B, jangan harap lagi. Tapi anak-anak nih Bu, mau kita kasih nilai 6, saya luar biasa. Saya masih ingat makan di rumah makan Pak Nurdin itu Bapak Ibu, ada perempuan seksi, saya pakai peci mau ceramah asar, saya makan jam 2:30. Ditampar saya oleh perempuan yang seksi, gincunya merah Bu, pakai skincare dari bawah putih, di tengah-tengah agak merah sakete,
di atas agak-agak hitam, mirip tiang listrik lah pokoknya. Lalu dibilangnya, Pak Ustadz, paling saya bu, orang ramai, nggak mungkin lah saya balas. Iya nggak mungkin kan bu. Ustadz apa kata orang? Saya nggak kenal. Bapak nggak kenal dengan saya, langsung dia akrab. Enggak, saya bilang. Rupanya itu murid MDA saya. Murid MDA saya, kan kita nggak kenal lagi. Wajahnya udah berubah-ubah. Wajah kita tak berubah, maka dia kenal dengan kita. Murid MDA bu. Udah SMA dia ternyata, tapi tengok masih diciumnya tangan kita. Itulah kalau murid kita MDA. Datang telepon, Ustaz, bisa ceramah ke Batam? Saya bilang, bisa. Sampai ke Batam dijemput di bandara. Dijemputnya. Kemudian makan. Sudah 2 hari baru dibilangnya, Pak Ustadz tidak kenal dengan saya ya, kata dia. Enggak, saya bilang. Rupanya itu anak MDA saya. Tidak kenal lagi wajahnya. Berkah kita mengajar di MDA nih Bapak Ibu. Ngajar ibu di SMP, Masya Allah, SMP itu bu, makan hati ngajarnya. Apalagi di SMA, dia segini, kita segini. Anak-anak SMA tuh, tapi MDA luar biasa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa kali disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Zain bin Sumaid Madinah, bahwa rezeki itu tidak hanya berupa angka-angka uang. Cobalah bu, gaji kita berapa, tapi anak sekolah, anak kuliah. Bahkan kawan saya ngajar, Pak Turmudi namanya bu, kerjanya cuman guru MDA, istrinya cuman guru MDA. Istrinya 2 MDA-nya, pagi MDA lain, siang MDA lain. Di mana anaknya semua sekolah di Jawa. 1 orang anaknya kuliahnya di Turki, beasiswa full Turki. Siapa dia? Hanya guru MDA. Maka semangat Bapak Ibu, kita mengajar nih, jangan kita berpikir kita makan hanya gaji dari gaji guru MDA, tidak. Tapi banyak yang Allah tumpangkan rezeki kita di rezeki yang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu. Melalui Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tirulah Nabi mengajar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca sedikit karena ini Maulid Nabi. Kita bacakan secara ringkas. 8 hari kelahiran Nabi diberikan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. 4 tahun Nabi masih dengan Halimatus Sa'diyah, dibelah dada Nabi, dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail. 6 tahun Nabi ibunya wafat. Kemudian 8 tahun Nabi kakeknya wafat. 8 tahun kakeknya wafat. Lalu Nabi kepada siapa Bapak Ibu? Pamannya Abdul Abu Thalib. 12 tahun Nabi sudah mengunjungi Syria. Siapa anak-anak kita 12 tahun sudah keluar negeri. Nabi sudah keluar negeri di usia 12 tahun. Bahkan di usia 12 tahun sampai 15 tahun Nabi sudah mengunjungi beberapa negara. Pakai pesawat? Tidak. Jalan kaki dan naik onta. Ini kerennya Nabi. Jadi Nabi itu sangat kuat. Sampai Nabi ke luar negeri saja berjalan. Ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sudah mulai tidak kuat, ada asam urat. Ke masjid pun dari rumah dekat harus naik Honda, asam urat.
Dengarkan ceramah, cari posisi-posisi aman. Ada tiang, di sini yakin husnudzon saya, di balik tiang ini pasti ada ibu-ibu. Ada? Enggak? Biar ustadznya enggak tahu, dengarkan ceramah dia telentang. Mohon maaf ibu-ibu, orang yang dengarkan ceramah sambil telantang itu biasanya mati. Ibu-ibu cobalah praktekkan. Ibu ambil tang, ibu telan sekarang ketika dengarkan saya ceramah, kan telentang. Ibu ambil tang, ibu telan, mati. Ini, dipraktekannya pula. Umur 12 tahun Nabi mengunjungi Syria. Umur 25 Nabi menikah dengan Khadijah. Umur 28 Nabi, 28 tahun lahir anak Nabi yang bernama Qasim. Maka Abu Qasim itu juga disebut dengan Nabi Muhammad. Di usia 30 lahir anak Nabi Zainab. Di usia 33 lahir Ruqayyah. Di usia Nabi 35 lahir Ummu Kalsum. Di usia 35 juga Nabi Fatimah ada, Fatimah. Di usia 36, mohon maaf salah, di usia 36. Di usia yang ke-40 tahun diangkat menjadi nabi. Di usia yang ke-43 tahun Nabi mengajak masyarakat kota Makkah untuk masuk ke dalam Islam. Usia 46 tahun Nabi hijrah ke Ethiopia. Ethiopia itu dulu namanya Habasyah. Maka ibu-ibu nanti dari MK2 kalau ada duit kita satu bulan kumpulkan duit 5.000 satu bulan. Insya Allah 1 tahun itu sudah banyak. Kita berangkat ke Ethiopia, Habasyah. 5.000 satu bulan, 60.000. Kemudian tambah 50 juta lagi kan 5.000 cuma 1 bulan kan, kali 1 tahun kan lumayan tuh Bu. Baru tambah 50 juta lagi satu orang, bisa hijrah ke Ethiopia. Jangan yang itu aja. Di usia 49 istri Nabi yang bernama Khadijah dan pamannya yang bernama Hamzah wafat. Di usia 50 tahun Nabi Isra wal Mi'raj. Di usia 52 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Di usia 53 tahun terjadi namanya perang Widdan. Di usia 54 tahun perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Dulu kiblatnya kan Masjidil Aqsa, berubah kiblat. Di usia 55 tahun terjadi perang Uhud. Di usia 56 tahun larangan minum khamar. Di usia 57 tahun Nabi mendapatkan wahyu tentang anjuran berhijab atau berjilbab. Di usia 58 tahun terjadi perang Khaybar. Di usia 59 tahun Nabi umrah. Di usia 60 tahun Fathu Makkah, Nabi mengalahkan, kan hijrah tuh. Kemudian di usia 60 tahun Nabi kembali mengalahkan orang-orang kafir Mekah. Di usia 60 tahun barulah turun perintah berhaji dan berzakat. Di usia 62 tahun Nabi melakukan haji wada. Di usia 63 tahun Nabi sakit hingga kemudian wafat. Inilah kisah pendek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, semua zakat raya ini bergembira dengan kelahiran Nabi. Anak-anak Pak Ustadz ingat lagu? Ingat tak lagu? Abdullah nama ayahnya apa pangkalnya? Pangkalnya apa? Siapa yang ingat? Rohatil abyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma'ani Ahmadi. Itu Bapak Ibu kalau kita paham
itu kan kelahiran Nabi, semua bergembira. Rohatil atyar, atyar itu jamak daripada to'iroh. To'iroh itu apa artinya? Burung. Burung yang sedang terbang, rohatil atyar. Burung itu bergembira filayalil maulidi, di hari kelahiran Nabi. Semua burung yang ada di atas dunia ini mereka tahu paham bahwa malam itu Nabi lahir. Mereka tasdu, mereka berbicara, mereka bernasyid, mereka apa namanya tuh kalau burung tuh, berkicau. Wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi, wa barikun nuri yabdu, wa barikun nur, cahaya dari rumah Nabi itu sampai ke langit, dan itu disaksikan oleh orang-orang kota Mekah, baik dia Islam maupun kufar, baik orang kafir maupun Islam, menyaksikan dari rumah Nabi itu memancar cahaya sampai ke langit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bergembira dengan kelahiran Nabi. Apa gembira kita? Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wafat 854 Hijriah. Apa kemudian kata beliau? Al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami turukin azharul farh yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid Nabi karena kita senang, itu merupakan satu bentuk kebahagiaan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kesenangannya, menunjukkan kebahagiaannya di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya sunnah. Kitabnya apa Pak? Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitab tafsirnya Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis. Saya ulangi Bapak Ibu. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis. Kemudian beliau melakukan perayaan Maulid Nabi. Apa kata beliau di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi Al-Fatawi? Kata beliau, al-ihtifalu bi maulidin Nabi syar'i wa huwa mustahab. Itu orang yang hafal 200.000 hadis luar kepala. Katanya merayakan peringatan Maulid Nabi adalah mustahab, sunnah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, 200.000 hadis di dalam kepalanya. Yang ketiga, ada sahabat namanya Ibnu Abi Saibah. Beliau mengatakan, man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu, maka dia cinta memperingati, mengingat-ingat orang yang dia cintai. Bu, sayang dengan anak ibu, cinta dengan anak ibu, pasti ibu suka mengingat anak ibu, apalagi waktu kecil. Masih teringat tak ibu waktu kecil? Anak yang sekarang anak gadis, kalau ditanya ke mana dia waktu kecil, ibu ingat? Ingat. Begitulah orang yang cinta kepada Nabi, dia sering menyebutkan nama Nabi, mengulang-ulang mengingat-ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Terakhir, Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ingat, Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah kata beliau, inna hadal ihtifal qad yatarattabu alaihi al-fawaid.
memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad yatarattab alaihi fawaid. Banyak di situ kemuliaan-kemuliaan, banyak di situ keutamaan-keutamaan. Al-Qur'an dibaca, kemudian sirah Nabi dibaca. Maka kata beliau, kita harus memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar generasi-generasi kita tidak lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita maulidkan ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau berangkat ke Padang Panjang, jangan lupa membawa setiur. Ustadz tak boleh ceramah panjang-panjang, nanti Bapak Ibu jadi tidur. Udah banyak saya lihat yang luar biasa, nengok-nengok jam ada juga, nengok ke samping kiri kanan ada juga. Kalau sudah tidak fokus, tak boleh ceramah lama-lama. Maka ada pantun Menteri Kelautan dulu. Kalau berangkat ke jalan ulama, jangan lupa ke jalan tunggalan. Ingin ceramah lama-lama, tapi saya takut ditenggelamkan. Tenggelamkan, katanya kan. Bapak Ibu, demikian penyampaian Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan